Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 12 ayat 22 hingga 28. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Sekitar tahun 1997, saya pernah diajak oleh kakak pembina pemuda bersama beberapa orang teman untuk mendoakan seorang anggota jemaat gereja yang kerasukan roh jahat. Ketika kami datang, perempuan tersebut berteriak dan memandang kami dengan tatapan mata yang aneh. Dia menggaruk tembok dengan menggunakan kuku tangannya dan mengamuk, membuat saya menjadi ketakutan. Sungguh pengalaman pertama yang menakutkan bagi saya
dalam mendoakan orang yang kerasukan roh jahat. Pada abad pertama, orang-orang mempercayai bahwa orang yang kerasukan roh jahat biasanya bermanifestasi pada tubuh jasmani seperti yang dialami oleh orang buta, sekaligus bisu yang dibawa kepada Yesus. Pada saat itu biasanya ahli Taurat dan orang Farisi mengusir setan dengan ritual-ritual tertentu, mirip dengan praktek eksorsisme kuno lainnya, yang menggunakan kemenyan, air suci, minyak suci, dan juga membaca doa-doa tertentu. Ini semua menimbulkan kelelahan batin yang luar biasa bagi mereka yang melakukan ritual ini. Namun Yesus berbeda. Ia tidak menggunakan ritual-ritual tersebut, hanya menggunakan otoritasnya sebagai Allah untuk mengusir setan-setan tersebut dan menyembuhkan orang buta dan bisu itu. Orang Farisi yang telah dikuasai oleh marah dan iri hati menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul untuk mengusir setan. Jawaban Yesus menohok para orang Farisi yang terlihat tidak menggunakan logika berpikir. Jika Yesus menggunakan kuasa iblis, maka para iblis akan terpecah. Jika iblis terpecah, maka kerajaannya tidak dapat bertahan. Yesus mengusir setan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menggunakan otoritasnya sebagai anak Allah. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan adalah tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir, karena Yesus telah hadir di dunia. Seharusnya reaksi orang Farisi adalah sujud dan percaya sepenuhnya, karena apa yang telah Yesus lakukan telah menggenapi nubuatan para nabi. Pengalaman kedua saya mengusir setan adalah di kelas konseling Kristen. Dosen kami mengajarkan bahwa setiap orang percaya telah diberi otoritas oleh Allah untuk mengusir kuasa gelap di dalam nama Yesus. Hanya dengan otoritas inilah kita dapat menundukkan iblis dan pengikut-pengikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Tuhan atas seluruh jagat raya ini. Seluruh ciptaan-Mu sujud menyembah Engkau. Sekali lagi kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang berotoritas atas segalanya, dan Engkaulah Allah pemilik hidup kami. Biarlah selama hidup kami hanya menyembah Engkau dan memuliakan Engkau. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Jaga dan lindungi kami dari segala yang jahat. Izinkan kami untuk menikmati Engkau di dalam istirahat malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.